Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berkenalan di media sosial, pengangguran di Padang cabuli anak di bawah umur. Satpol PP Pasaman Barat tertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Hari ke-6 operasi zebra di Padang, polisi tahan puluhan sepeda motor. Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumbar menjamin stok beras aman hingga akhir tahun ini. Hal tersebut diungkap pelaksana tugas pimpinan wilayah Bulog Muhammad Fakhri Firdaus saat acara penyaluran beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di kantor Lurah Sawahan pada Senin sore. Saat ini, stok beras yang ada di gudang Bulog berjumlah lebih dari 17.000 ton. Jumlah ini akan bertambah 6.000 ton lagi hingga bulan Desember. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog yakin pasokan beras untuk warga Sumatera Barat masih bisa dipenuhi. Terkait kenaikan harga beras di pasaran, menurut Bulog hal tersebut masih tergolong wajar. Kita akan menyalurkan sebanyak 11.000 ton. 11.000 ton dalam tahap 2 ini periode 3 bulan itu. Dan untuk Kota Padang sendiri kita akan menyalurkan 405 ton per bulannya. Untuk berapa kakak itu, Pak? Untuk 367 kakak, 367.000 kakak untuk se-Sumatera Barat atas 40.500 untuk di Kota Padang. Beras cadangan pemerintah yang disalurkan Bulog sebanyak 11.000 ton untuk 367.000 keluarga miskin di Sumatera Barat. Untuk Kota Padang, Bulog menyalurkan bantuan pangan 405 ton beras untuk 40.500 keluarga miskin. Yuk, dek keadaan kini baremaha ibu menerima dari apa ibu sanang hati. Menerimanya per 3 bulan atau gimana nih, Bu? Per 3 bulan. 10 kilo per 3 bulan. Per 3 bulan. Ibu sudah berapa lama mendapatkan beras bantuan ini? Kalau tidak ingat ibu dah. Mungkin dah ada kurang lebih 2 tahun atau gimana, Bu? Itu kira-kira. Pantauan di Pasar Raya Padang, kenaikan harga beras rata-rata mencapai Rp1.500 per kilogram dari harga normal. Kenaikan ini membuat masyarakat mengeluh hingga terpaksa mengurangi pembelian. Biasanya beli 1 kantang, sekarang setengah lagi sejak naik ini beras. Mungkin dicampur dengan beras Bulog atau gimana, Bu? Oh enggak, berasnya ya segini ada campur-campur. Tetap ya, Bu ya? Iya. Tapi dikurangi gitu ya, Bu ya? Iya. Ini naiknya udah berapa lama Ibu membelinya nih, Bu? Oh baru sebulan. 1 bulan ya, Bu ya? 1 bulan. Sudah lumayan naik lah. Naiknya berapa duit tuh, Pak? Ya, ada yang 2.000 per kilo, yang 1.500. Itu telah berlangsung berapa lama itu, Pak? Nah, belum tahu nih. Itu mungkin berimbas terhadap omset Bapak sebagai pedagang, Pak? Berimbas juga. Kenaikan harga beras sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Selain persediaan di pasar berkurang, menurut pemerintah, kenaikan harga beras juga dipengaruhi kenaikan harga beras di luar negeri. Untuk mengantisipasi gejolak harga beras di dalam negeri, pemerintah mendistribusikan beras medium gratis selama 3 bulan hingga November mendatang. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras. Pemerintah telah menyiapkan 640.000 ton beras untuk dibagikan kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang pria pengangguran berinisial FR Senin malam dicokok polisi di daerah Damar, pusat Kota Padang. Pria asal pesisir selatan ini tak menyangka jika sejumlah pria yang mendekatinya adalah polisi.
Awalnya FR mengira mereka adalah pemuda setempat karena ada di antara mereka yang bertelanjang dada, layaknya buruh bongkar muat. Selain itu, mereka yang menghampirinya juga berambut panjang dan bercelana pendek. Tapi dugaan FR salah besar, karena yang menghampirinya adalah polisi dan merupakan anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Karena sudah dibekuk, FR tak bisa lagi menjalankan rencananya untuk kabur. Pria 22 tahun ini ditangkap polisi karena dituduh telah menodai seorang siswi SMP di Padang. Modusnya, pelaku dan korban berkenalan di media sosial dan menjadikan korban sebagai pacarnya. Pelaku kemudian berbuat mesum hingga menodai korban. Hal itu terungkap saat polisi menginterogasinya. Pernyataan pelaku ini sesuai dengan laporan keluarga korban. Seorang pelaku yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Modusnya seperti apa nih? Biasa orang pacaran, ajak dinap, kemudian melakukan persetubuhan. Sementara korban masih seorang pelajar, orang tua dari korban. Korban masih sekolah atau gimana? Masih sekolah, pelajar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencabulan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jadi mamanya kenalan. Puluhan pedagang kaki lima di gerbang Jalan 32, Corong Pasaman Baru, Pasaman Barat, Senin sore ditertibkan aparat. Mereka berjualan di ruas jalan umum Jalan Soekarno-Hatta, sehingga jalan protokol tersebut menjadi sempit. Para pedagang kaki lima selanjutnya diarahkan ke lokasi yang sudah disiapkan di belakang kantor PMI. Para pedagang sebelumnya sudah diperingati agar tidak berjualan di lokasi jalan umum. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan pedagang, sehingga petugas harus menertibkan mereka. Penertiban ini berlangsung aman, tanpa perlawanan dari pedagang. Para pedagang hanya menurut perintah petugas untuk pindah ke tempat yang disiapkan, meski sepi pembeli. Dalam itu sore ini kita lakukan sosialisasi sekaligus penertiban bagaimana hal ini supaya diindahkan kembali. Tentu kalau masih memandang tentu akan kita berikan peringatan sesuai dengan SOP kita di Pol PP, teguran 1, 2, 3, dan kalau perlu memang kalau tidak mengindahkan kita proses hukum. Kita kan ada perda kita yang mengatur ini, ada tipiringnya. Namun tentu langkah-langkah ini itu langkah yang terakhir. Setelah ditertibkan, petugas meminta pedagang agar tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Petugas akan mengambil tindakan tegas jika pedagang tetap membandel. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hingga hari ke-6 operasi Zebra di Padang, puluhan sepeda motor ditahan Satlantas Polsek Koto Tangah. Pasalnya, pemilik kendaraan tersebut melakukan pelanggaran berat, seperti menggunakan knalpot bising, tidak menggunakan plat nomor, hingga tidak membawa surat kendaraan saat berkendara. Meski polisi lalu lintas telah melakukan sosialisasi terkait dilaksanakannya operasi Zebra hingga 17 September mendatang, namun masih banyak pengendara yang tidak patuh dalam berlalu lintas. Seperti di pertigaan Simpang Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Senin sore. Banyak alasan yang disampaikan pengendara saat ditilang polisi. Salah satunya karena helm basah. Kemarin kan hujan Pak, terus airnya masuk dalam helm jadi basah Pak. Basah, jadi takut basah rambutnya gitu ya. Oh. Emang tujuanmu kemana? Mau jemput teman dulu Pak, baru ke kampus. Oh, mahasiswa gitu ya? Oh. Kanit Lantas Polsek Koto Tangah mengatakan pihaknya telah mengeluarkan puluhan surat tilang dan menahan puluhan sepeda motor di Mapolsek Koto Tangah. Kesalahannya pertama, waktu kita lihat, waktu pengendara tidak memakai helm dan kita cek kiapsat atau surat tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan surat tersebut seperti SIM maupun STNK. Itu langsung dibawa ya Pak ya? Ya, untuk sementara kita amankan dulu ke komando, ke Polsek Koto Tangah. Nanti silakan dilihatkan kiapsan surat pemilik kendaraan tersebut. Kendaraan yang ditahan polisi bisa dibebaskan setelah pemilik memperlihatkan bukti kepemilikannya.
Bagi kendaraan yang sudah dimodifikasi, seperti knalpot bising, pemilik harus menukar dengan knalpot standar. Selain itu, juga harus membayar uang tilang ke bank yang telah ditentukan. Robiham melaporkan dari Padang.